Terungkap fakta baru kasus Ferdy Sambo, siapa yang menembak kepala Brigadir J hingga tewas. Fakta demi fakta mulai terungkap terkait dengan pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Hal ini setelah sejumlah saksi, mulai merubah BAP, dan yang akhirnya terus menyudutkan Ferdy Sambo, dalam kasus Brigadir J. Terbaru, sebagaimana diikuti oleh publik, Baradae kembali mengungkap kejadian sebelum penembakan terhadap Brigadir J di mana kejadian penembakan Brigadir J itu terjadi di rumah Ferdy Sambo Komplek Duren 3. Fakta baru terkait penembakan Brigadir J dengan tersangka utama Ferdy Sambo itu diungkap pengacara Baradae, Roni Talapesi. Hal ini sebagaimana dikutip Teras Gorontalo dari portal Nganjuk dengan artikel berjudul "Merasa Ketakutan. Baradae mengurung diri dan berdoa di toilet saat diperintah Sambo tembak Yosua." Seperti diketahui sebelumnya bahwa Baradae ataupun Ferdy Sambo merupakan tersangka atas kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae menyebutkan tentang keterlibatan Ferdy Sambo selain sebagai perancang skenario dalam kasus penembakan Brigadir J sebelumnya. Baradae mengaku bahwa dirinya lah yang telah menembak Brigadir J. Akan tetapi kini Baradae mengaku bahwa Ferdy Sambo juga turut serta dalam melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Menanggapi hal tersebut, Ferdy Sambo bersikeras menentang bahwa dirinya tidak ikut menembak Brigadir J kala itu. Pengakuan Baradae lainnya yang cukup menggemparkan bahwa saat menerima instruksi sesat dari mantan Kadif Propam itu dirinya sempat menolak. Bahkan saat diberi instruksi untuk menembak Brigadir J, Baradae atau Richard Eliezer ini sempat mengurung diri dan berdoa di dalam toilet. Saat ini Baradae diketahui sudah mencabut keterangan awal dan memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya soal pembunuhan Brigadir J. Kesaksian terbaru Baradae ini tentu mengubah skenario awal yang dirancang Ferdy Sambo. Pengakuan dari Richard Eliezer atau Baradae yang merubah kesaksiannya ini disampaikan oleh pengacara barunya yang bernama Roni Talapesi. Roni Talapesi mengungkapkan apabila kliennya itu sudah mengaku menembak Brigadir J pertama kali yang kemudian diakhiri oleh Ferdy Sambo. Menurut penuturan dari Roni Talapesi, kliennya itu sampai berdoa di toilet karena merasa ketakutan ketika menerima perintah langsung dari Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Menanggapi hal demikian, ahli hukum tata negara Reflay Harun menilai meskipun Baradae telah mengubah keterangannya, tetapi belum jelas tembakan siapa yang menyebabkan Brigadir J tewas. Hanya memang yang belum jelas apakah tembakan dia yang membunuh Brigadir J ataukah tembakan terakhir Ferdy Sambo, terutama siapa yang menembak kepala ya, belum terlalu jelas, kata Reflay Harun. Spekulasi awal mengatakan dia tembak kepalanya kan begitu ya, sambungnya. Reflay Harun berharap dengan keterangan Baradae, maka kasus ini semakin terang benderang agar Ferdy Sambo tidak lagi membuat skenario untuk terlepas dari jerat hukuman mati. Mudah-mudahan ini memberikan titik terang ya agar Sambo tidak lagi menskenariokan bagaimana dia bisa keluar dari hukuman yang berat ke hukuman yang ringan, tuturnya. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi tersebut menilai apabila Ferdy Sambo berperan sebagai perancang atau perencana sekaligus merangkap sebagai eksekutor dalam kasus Brigadir J, maka hukuman yang dia terimanya akan lebih berat. Reflay Harun mengatakan jika motif pembunuhan Brigadir J ini bersifat non-domestik, sehingga tidak lagi diperlukan alasan domestik. Di sisi lain, Ferdy Sambo masih kukuh pada keterangannya jika dirinya tidak ikut dalam menembak Brigadir J saat itu. Kabar yang kedua. Keterangan berubah-ubah, Bribka RR ngaku tak lihat Ferdy Sambo tembak Brigadir J, kata Aiman, masih takut. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR mengaku tak melihat Irjen Ferdy Sambo menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Bribka RR menyebut dia orang terakhir yang masuk ke dalam rumah, lantaran ada jeda saat harus membuka sepatu. Menurut pengacara Bribka Riki, Herman Umar, kliennya mengaku saat berada di dalam rumah penembakan sudah terjadi. Bribka RR alias Riki Rizal melalui pengacara, Herman Umar mengaku tak melihat Ferdy Sambo menembak Brigadir J.
Kejanggalan dirasakan saat Bribka Ricky Rizal mengaku tak melihat langsung Ferdy Sambo menembak Brigadir J meski berada di tempat kejadian perkara TKP. Melalui kuasa hukum, Herman Umar menjelaskan jika kliennya tengah menerima HT dan tak menyaksikan langsung penembakan yang terjadi. Saat itu, rekonstruksi tidak ada tanya jawab, cuman itu aja, kamu gimana Ricky? Dijawab, saya gak melihat, jelas Herman Umar. Nggak melihat? Padahal kan Ricky pada saat itu ada di lokasi eksekusi. Bagaimana mungkin logikanya tidak melihat? Tanya Aiman, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Herman Umar berdalih, kliennya tengah menerima HT dan berpaling dari peristiwa penembakan terjadi. Pada saat bunyi tembakan, kan ada ajudan-ajudan di luar, lewat HT, ada apa? Dia, Ricky Rizal, pakai HT, dia bergerak berbalik, terang Herman Umar. Namun Aiman masih merasa janggal, jika Ricky Rizal memalingkan tubuh saat peristiwa besar terjadi di depan matanya. Pengakuan dia seperti itu, meskipun di depan mata ada eksekusi yang luar biasa. Ujar Aiman. Apakah mungkin secara logika, ada HT langsung berbalik? Kok saya rasa tidak mungkin, lanjut Aiman. Menurut Herman Umar, kejadian tersebut adalah hal yang biasa. Menurut saya bisa, dia gak lihat apa-apa, lalu saat balik lagi si Sambo sudah menembak-nembak tangga kemudian ke arah TV, seperti itu, jawab Herman Umar. Herman Umar tegas jika kliennya tidak melihat Ferdy Sambo yang menembak. Karena janggal, Aiman mempertanyakan posisi Ricky Rizal saat ini masih takut dengan sosok Ferdy Sambo. Kalau seandainya saja Ricky Rizal mengakui bahwa apakah Ferdy Sambo menembak atau tidak, jangan-jangan Ricky Rizal masih takut sama Ferdy Sambo sampai detik ini. Dan dikirimkan Anda sebagai pengacara yang satu kubu dengan Arman Hanis, ujar Aiman. Oh tidak, sahut Herman Umar. Herman lalu menjelaskan jika dirinya terpilih menjadi pengacara Ricky Rizal dari keluarga Bribka RR. Anak Herman yang juga pengacara memiliki hubungan dengan polisi, lalu pihak keluarga mengutarakan tak puas dengan pengacara sebelumnya. Jurnalis Kompas TV, Aiman Wicaksono mewawancarai Herman Umar untuk menanyakan sikap terkini Bribka Ricky Rizal yang menyatakan siap mengungkap kebenaran di kasus pembunuhan Brigadir J. Aiman Wicaksono mendatangi kantor Herman Umar karena beberapa hari terakhir Bribka Ricky Rizal jadi sorotan. Pasalnya, ada fakta menarik yang ditemukan Aiman di kantor tersebut. Ternyata Herman Umar berada di satu lantai dengan kantor Arman Hanis, pengacara Ferdy Sambo.